Stem cell adalah sel punca yang belum berdiferensiasi menjadi sel yang spesifik, itu dikenal dengan stem cell. Sel ini akan bisa berkembang menjadi berbagai macam sel tergantung dari lingkungan mikro yang ada. Apakah nanti bisa jadi sel jantung, kemudian sel hati, atau sel paru, atau sel otak, itu tergantung dari lingkungan mikro. Oleh karena itu disebut dengan stem cell. Di bidang kesehatan, stem cell ini termasuk sel yang model pengobatan yang atau terapi yang baru. Oleh karena itu dikenal dengan terapi generasi ketiga. Harapannya adalah untuk penyakit degeneratif yang bisa digunakan untuk memperbaiki sel yang jejas, ya, atau yang jaringan rusak, atau organ yang rusak, atau karena penuaan juga bisa menggunakan stem cell. Seperti saya sendiri kan juga menggunakan 3 kali stem cell itu. Teman-teman yang lain juga sekarang banyak, karena stem cell tidak hanya untuk terapi penyakit degeneratif tetapi juga untuk healthy. Kalau umur saya gini menggunakan mungkin ya baik, semakin tua ya semakin baik. Itulah pentingnya stem cell untuk merepair atau meregenerasi sel-sel yang tua itu, diganti oleh stem cell yang kita berikan itu. Riset terbarunya yang berbasis stem cell, yang pertama kita adalah produksi hybrid imunoglobulin G untuk terapi dan untuk diagnostik terhadap penyakit virus atau penyakit lainnya bisa. Ini berbasis gen dan stem cell. Yang kedua adalah kita penelitian tentang anti-aging dan mekanisme molekul dari stem cell itu, sehingga kita membuat berbagai varian produk dari stem cell itu sehingga bisa digunakan untuk terapi penuaan. Demam berdarah, penyakit ini berbagai fase bisa digunakan itu, karena penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya itu kita buat imunoglobulin saja. Nah, karena apa? Imunoglobulin ini yang menangkapi virus-virus ditangkapi oleh imunoglobulin seperti key and lock itu, jadi kunci dan gembok itu kan. Sehingga virus kalau diikat maka tidak bisa menginfeksi sel. Nah, akhirnya di fagositosis oleh makrofag, maka sudah tereliminir. Jadi selain DP nanti bisa dikembangkan misalnya HIV, misalnya herpes, kemudian penyakit-penyakit hepatitis, bisa dikembangkan. Artinya kebanyakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, kenapa virus tidak ada obatnya? Karena memang virus tidak punya dinding sel. Setelah ini kita akan mengembangkan ke level 6 sebagai mediator terapi. Misalnya stem cell untuk terapi Alzheimer, maka stem cell ini kita beri bahan terapi, dimasukkan, nanti sel ini akan bergerak ke tempat injury. Ke depan saya mengarah ke situ.